Walaupun sering kita trauma Pak ya, cuman harus cerdas juga. Jangan pula yang penting kan niat kita sedekah. Kalau kita udah tahu janganlah Pak. Macam pas sedang panas-panasnya, sedang semangat-semangatnya kita menyumbang untuk Palestina, ada yang mengumpulkan sumbangan tuh dibelinya emas batangan Pak, 131 kilo. Nah, kan itu yang baru tertangkap kemarin Pak kan. Kalau kita udah tahu hati-hati kita, karena banyak betul Bu mengatasnamakan ini. Kalau kita udah tahu kita harus cerdas juga Pak. Dari Abu Yazid alias Ma'an bin Yazid, dia ini bercerita Pak, ini dalam hadis Bukhari nomor 1422. Bapaknya ini bawa uang ke masjid, nampak dia ada orang yang untuk disedekahkan ya, tapi dia nak ngomong Pak, ditaruhnya lah duit tuh di sekitar orang itu. Datang anaknya, nampak dia bapak naruh duit, salah taruh bapak aku mungkin nih, orang nggak ada. Diambilnya duit tuh, diambilnya duit yang ditaruh bapaknya di masjid itu, dibawanya lah pulang ke rumah, dikasihnya ke bapaknya balik. Kata bapaknya, ini duit ini bukan untuk kau aku kasih, tapi aku sedang butuh Pak. Sampailah masalah ini kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Yazid, kau mendapatkan niatmu, karena niatnya tadi bersedekah kepada orang susah, kau tetap mendapatkan niatmu, dan kau Ma'an tetap mendapatkan juga bagianmu. Jadi duit ambillah untuk kau, yang niat kau tetap sampai. Jadi jangan khawatir masalah sedekah nih Bu. Walaupun sering kita trauma Pak ya, cuman harus cerdas juga. Jangan pula yang penting kan niat kita sedekah. Kalau kita udah tahu janganlah Pak. Macam pas sedang panas-panasnya, sedang semangat-semangatnya kita menyumbang untuk Palestina, ada yang mengumpulkan sumbangan tuh dibelinya emas batangan Pak, 131 kilo. Nah, kan itu yang baru tertangkap kemarin Pak kan. Kalau kita udah tahu hati-hati kita, karena banyak betul Bu mengatasnamakan ini. Kalau kita udah tahu kita harus cerdas juga Pak. Kadang orang melihat tanah wakaf, ini misalnya nih Bu ya, saya dikasih orang tanah wakaf, saya akan mengumumkan kepada Bapak Ibu, ini adalah ladang akhirat untuk Bapak Ibu. Saya akan membangun pesantren, saya akan menggratiskan anak yatim dan duafa. Bagi Bapak Ibu itu pahala, bagi saya bisnis Pak. Itu akan dijual terus, Jadi di belakang layar itu bagi saya, wah ini bisnis nih. Jadi terus seperti itu. Ada yang benar, itu yang perlu kita tahu. Tidak semuanya salah nih. Walaupun kita tuh tahu kan niat aku sampai betul, tetapi kita harus cerdas juga. Karena kenyataan di lapangan ini jalan nggak? Kalau jalan ya silahkan, kalau tidak rasanya jangan. Karena ingat saya ada seorang ustadz Pak, dia waktu itu sedang susah, anaknya operasi, tapi tidak tanggungan BPJS waktu itu. Pergilah dia ke lembaga zakat yang cukup besar di Riau ini. Dia datang ke sana, disuruh foto anaknya, sakitnya apa, dikasih duitnya di depan Pak, 500.000. Tapi anaknya itu diiklankan terus Pak. Mari kita bantu anak yang sedang mau dioperasi, itu donasi masuk terus. Yang ustadz ini 500 dikasihnya cuman Bu, anak saya diiklankannya terus. Nah itu tuh yang makanya Rasulullah mengatakan Bu, hindarilah pekerjaan yang mudah, yaitu meminta-minta. Kecuali jelas Pak, jelas di masjid kita, tempat kita, sekolah kita, jamaah kita, orang di sekitar kita itu jelas. Tapi kalau apa yang dilakukan Ma'an ini janganlah sampai disalahartikan lah sama orang. Yang penting kan niat Bapak Ibu sampai, mau kemana nyumbang kan terserah. Itu jangan pula, karena kita harus cerdas juga kita memberikan sedekah itu. Jadi ingat saya Bu, antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Rasulullah itu pernah
agak marah Umar kepada Rasulullah. Ada orang meminta kepada Rasulullah, aku tidak punya pekerjaan ya Rasulullah, keluarga aku belum makan. Waktu itu ada Umar, dikasih oleh Rasulullah. Besoknya Rasulullah masih bersama Umar, Pak. Orang yang sama datang lagi, aku belum dapat pekerjaan juga Rasulullah, dikasih lagi. Besoknya orang yang sama datang lagi, kata Rasulullah, aku tidak punya uang, kau utang sama siapa saja biar aku bayar. Itu marah Umar, Pak. Kalau memang tidak sanggup, kenapa mesti dipaksakan ya Rasulullah? Kata Umar, memerah muka Rasulullah, aku katakan demikian. Sejak saat itu aku tahu bahwa Rasulullah tidak bisa ditahan kalau melakukan kebaikan. Artinya Umar pun sebagai sahabat Rasulullah juga berontak, Pak, kalau ada yang seperti itu terus-terusan. Nah, jadi cara Rasulullah itu benar, cara Umar pun tidak salah. Waktu Rasulullah menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan Umar sempat marah, Pak, gitu. Kata Rasulullah, biarlah Umar aku doakan dia 71 kali. Kan sempat ditarik Umar jubah Rasulullah. Akhirnya Allah membela Umar dengan menurunkan surah At-Taubah ayat 84. Ternyata Umar benar. Jadi Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak salah, Umar pun rupanya tidak salah. Karena Rasulullah berkata, ikutlah sahabat sepeninggal aku, gigitlah mereka dengan gigi geraham. Jadi apapun amalan para sahabat itu, Pak, Khulafaur Rasyidin itu ikutlah. Jadi kadang ada di antara kita ini yang macam Umar. Ada orang mati bunuh diri, aku tidak akan menyolatkan. Orang bunuh diri tidak mau kusolatkan, tidaklah salah dia, Pak. Bapak yang menyolatkan tidak pula salah. Nah, jadi kita dalam bersedekah pun gitu juga, Bu. Kalau yang mengatakan tidak jelas, tak kemana menyumbangnya, tak apa yang dibuatnya, awak pula menyumbang, tidaklah salah. Yang nyumbang yang penting kan niat kita sampai, tidak pula salah gitu.